warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh ketakwaan dan keimanan. Kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syafaatnya ila yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan mengulas sedikit pengertian tentang hukum-hukum puasa. Banyak orang di luar sana maupun kita sendiri terkadang mengetahui keutamaan puasa, mengetahui fadilah-fadilah puasa, mengetahui hal-hal yang diharamkan ketika sedang puasa Ramadan. Tapi kita sendiri tidak tahu apa hakikat puasa itu dan apa hukum-hukumnya. Maka dari itu saya akan sedikit menjelaskan hakikat puasa dan hukum-hukumnya. Puasa berasal dari kata soma yasumu soman au siyaman, yakni yang arti menurut bahasa adalah al-imsaku, menahan. Jadi menurut bahasa yaitu al-imsaku, menahan. Sedangkan menurut istilah yaitu imsakun an muftirin biniyati makhsusatin jam'an harin, yakni menahan segala sesuatu dari apapun yang membatalkan puasa dengan niat tertentu di sepanjang siang. Jadi segala sesuatu yang membatalkan puasa, ya, jadi kita menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, yakni apa saja seperti makan, minum, kemudian berjima, kemudian ghadab, namimah, itu kita tahan semua hanya untuk beribadah di bulan puasa Ramadan, beribadah di bulan yang penuh barokah ini. Puasa disyariatkan pada tahun 2 Hijriah. Dalil puasa yang pertama, kul hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin illa siyama fawali wa ana ajzi bih. Wa fil hadis shamtus sha'im tasbihun wa namuhu ibadatun wa du'a'uhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Jadi puasanya seorang yang berpuasa itu adalah tasbih, tidurnya adalah ibadah, doanya diijabahi, dan perbuatannya dilipat gandakan. Masya Allah. Jadi puasa di sini memang banyak sekali fadilah-fadilahnya. Jadi antaranya tidurnya saja itu adalah ibadah, tapi bukan berarti kita boleh tidur sepanjang hari, tidak ya. Jadi walaupun kita tidurnya seorang puasa itu ibadah, bukan berarti kita harus tidur siang hari. Akan tetapi kenapa di sini wanamu ibadatun, karena lebih baik tidur daripada namimah, daripada ghadab, daripada adu domba, daripada kita kadhib atau berbohong. Nah, hukum-hukum puasa sendiri ada 4 ya. Yang pertama yakni wajib dalam 6 keadaan. Yang pertama, puasa pada bulan Ramadan bagi yang mampu. Ini wajib. Karena apa? Karena mampu menjalankan puasa, mampu menahan makan, menahan minum, menahan hawa nafsu, maka hukumnya wajib. Yang kedua, puasa qadha. Contohnya yaitu ketika puasa Ramadan datang bulan atau haid, maka puasanya harus diqadha. Atau ketika sakit hingga menyebabkan kita yang
tidak bisa untuk berpuasa, maka wajib hukumnya diqodho. Atau ketika kita mengalami masa nifas, nah itu puasanya wajib diqodho ya. Bagi orang yang barusan melahirkan ketika bulan Ramadan, maka ia mengalami nifas yang haram untuk berpuasa, maka berpuasanya wajib untuk diqodho. Kemudian puasa membayar kafarat ya, contohnya menyamakan istrinya dengan ibunya misalnya ya. Urutannya berupa yang pertama harus memerdekakan budak ya, karena pada zaman yang sekarang sudah tidak ada budak, beda dengan zaman dahulu. Karena dahulu banyak sekali budak, maka harus membayar memerdekakan budak terlebih dahulu. Jadi karena sekarang tidak ada budak, jadi bisa memilih pilihan yang kedua, yakni harus puasa 2 bulan berturut-turut kecuali ada udzur syar'i ya. Jadi puasa 2 bulan berturut-turut untuk mengganti kafarat tadi. Atau apabila tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin yang setiap satu orangnya memperoleh satu mud. Sekarang insya Allah kitaran 6 ons ya. Jadi itu tadi urutannya. Yang pertama harus memerdekakan budak, yang kedua harus puasa 2 bulan berturut-turut. Apabila terputus atau ia sudah tidak mampu lagi untuk mengulanginya, maka boleh memilih pilihan yang ketiga, yakni memberi makan 60 orang miskin yang setiap satu orangnya memperoleh 1 mud. Kemudian puasa ketika haji dan umroh. Jika haji dan umroh itu mewajibkan membayar fidyah ya. Jadi puasa yang hukumnya wajib yaitu tadi puasa ketika haji dan umroh. Contohnya haji tamattu ya. Jadi umroh terlebih dahulu kemudian haji. Yang kelima yakni puasa ketika sebelum sholat istisqa. Ini wajib hukumnya. Kemudian puasa nadar. Puasa nadar contohnya semisal jika aku ujian ini lolos atau ujian ini ranking 1, maka aku akan puasa 3 hari. Maka aku akan puasa 1 hari. Nah ini namanya puasa nadar. Kemudian ketika tadi janjinya terpenuhi, yakni mendapat juara 1 atau mendapatkan hadiah, maka ia wajib hukumnya membayar puasa nadar. Ya, hukum yang kedua yakni hukum sunnah. Ada 3 pembagian. Yang pertama yakni puasa sunnah yang ada setiap tahun. Contohnya puasa Muharram, puasa Asyura, puasa Tasu'a, puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa pada bulan haram yakni Rajab, bulan Rajab, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Muharram. Itu tadi hukumnya sunnah. Yang kedua ini puasa sunnah yang ada setiap bulan. Apa saja? Yakni yang pertama puasa Yaumul Bid pada tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah. Kemudian puasa Yaumul Sud yakni tanggal 28, 29, dan 30 Hijriah. Yang ketiga yakni puasa sunnah yang ada setiap minggu, seperti halnya puasa Senin dan puasa Kamis ya. Jadi itu tadi puasa-puasa yang hukumnya sunnah. Kemudian puasa yang hukumnya makruh. Yang pertama contohnya yakni puasa 1 hari menyendiri pada hari Jumat, Sabtu, atau Minggu. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu harus ada gabungannya. Ini Jumat dengan Sabtu atau Sabtu dengan Minggu. Maka ini harus ada gandengannya. Kenapa? Karena pada hari Jumat adalah hari dimana hari rayanya orang Islam, orang Muslim. Dan hari Sabtu ada hari rayanya orang Yahudi. Dan hari Minggu atau hari Ahad adalah hari rayanya orang Nasrani. Jadi harus digabung. Puasa hari Jumat dan Sabtu atau puasa hari Sabtu dan Minggu harus ada gandengannya. Kemudian puasa 1 tahun penuh jika yang melakukannya ada doror. Contohnya puasa tetapi mengantuk atau malas. Nah ini hukumnya makruh ya. Kalau saya di pondok dahulu mending tidak puasa sunnah daripada kalian semua belajar akan tetapi ngantuk ya. Jadi kalau ada ketika pembelajaran di pondok, ketika pemadrasah diniyah, kemudian ada orang yang mengantuk, santri mengantuk, maka sama ustaz ditegur, apa ya fulan, apakah kamu mengantuk? Apabila teman saya bilang mengantuk, maka sama ustaz saya disuruh untuk membatalkan puasa. Kenapa? Karena
mencari ilmu itu lebih penting daripada berpuasa tapi mengantuk, maka batalkan saja daripada mencari ilmu tapi mengantuk. Kemudian hukum yang terakhir, yakni ada 2 pembagian. Yang pertama, puasanya haram tetapi tetap sah. Contohnya yang pertama, puasanya seorang istri tetapi tidak meminta izin dari suaminya. Nah, ini hukumnya haram tetapi tetap sah. Kemudian puasa seorang budak tanpa izin dari said atau tuannya, sama. Ini tetap sah puasanya, akan tetapi hukumnya haram. Kemudian yang kedua, puasanya haram tapi tidak sah. Contohnya puasa hari raya Idul Fitri, puasa hari raya Idul Adha, puasa pada hari-hari tasyrik. Contohnya itu tanggal 11, 12 dan 13 Hijrah. Ini puasanya sia-sia ya. Jadi mending tidak puasa sama sekali. Kemudian contohnya lagi, puasa pada separuh di akhir hari Sya'ban, mulai tanggal 16 sampai 30 Sya'ban. Kecuali bagi orang yang puasa dari awal mulai Sya'ban sampai akhir bulan Sya'ban, itu tetap melaksanakan. Jadi 16 sampai 30 Sya'ban itu hukumnya haram berpuasa. Kemudian contohnya lagi yaitu puasa pada hari Syak, itu 30 Sya'ban. Karena ragu-ragu antara tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 1 Ramadan ya, itu haram hukumnya melakukan puasa. Nah, diperbolehkannya puasa hari Syak boleh dalam 3 keadaan. Yang pertama, jika puasa ada puasa wajib, yaitu puasa untuk membayar kafarat, puasa untuk menyambut qadha ketika bulan Ramadan, dan untuk membayar fidyah. Atau jika ia punya kebiasaan puasa Senin Kamis secara istiqomah, maka boleh berpuasa di hari Syak tadi. Kemudian bila bersambung untuk separuh akhir bulan Syak, puasanya bersambung mulai dari awal bulan Sya'ban hingga 30 Sya'ban tidak terputus-putus. Atau puasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban, maka hukumnya boleh berpuasa di hari Syak, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Nah, sebenarnya puasa pada tanggal 16 sampai 30 Ramadan ini diperbolehkan apabila hutang Ramadannya masih belum selesai ya. Jadi kalau bisa memang seorang itu bulan Rajab sudah selesai puasanya, kan tetapi banyak seseorang yang banyak kendala, misal sakit atau datang bulan seperti itu. Kadang juga terdapat orang yang malas, maka dari itu sebisa mungkin apalagi orang perempuan yang punya tanggungan puasa yang banyak, maka kalau bisa Rajab sudah selesai. Nah, itu tadi pengertian dan hakikat puasa, begitu juga dengan hukum-hukumnya. Ada 4, wajib, sunnah, makruh, dan haram yang sudah saya terangkan tadi. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan juga orang yang menonton ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam menerangkan atau salah dalam penyampaian, saya menerima pembenarannya dari antum semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.